Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas matematika. Kali ini kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat dengan KPK. Silakan disimak penjelasannya. Sekarang perhatikan soal berikut. Ayah memasang lampu hias di depan rumah untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Ayah akan menyalakan lampu hias bergantian dalam waktu yang sudah ditetapkan. Lampu berwarna merah menyala setiap 4 detik. Lampu berwarna kuning menyala setiap 5 detik. Dan lampu berwarna hijau menyala setiap 6 detik. Pada detik berapakah ketiga lampu menyala bersamaan? Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, untuk itu kita akan pelajari terlebih dahulu tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Ada beberapa cara untuk menghitung KPK. Di antaranya adalah yang pertama menggunakan kelipatan bilangan, yang kedua menggunakan faktorisasi prima, yang ketiga menggunakan sengketan atau tabel. Mari kita bahas satu persatu cara tersebut. Nah, pertama kita akan menghitung KPK dengan kelipatan bilangan. Berapakah KPK dari 4 dan 6? Nah, pertama sekali kita akan cari kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 48, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Dari kedua angka ini terdapat kelipatan yang sama. Nah, kelipatan yang sama tersebut kita sebut kelipatan persekutuan, yaitu 12, 24, dan 48. Maka kelipatan persekutuannya adalah 12, 24, 48, dan seterusnya. Dari kelipatan persekutuan ini maka ada angka yang terkecil. Itulah yang kita sebut dengan KPK. Di sini angkanya adalah 12. Jadi KPK 4 dan 6 adalah 12. Berikutnya kita ambil contoh yang lain. Berapakah KPK dari 6, 8, dan 12? Nah, pertama kita cari masing-masing kelipatannya. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, dan seterusnya. Lalu kelipatan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, dan seterusnya. Kita cari kelipatan persekutuan dari ketiga bilangan ini, yaitu ada 24, kemudian 48, lalu 72, dan seterusnya. Inilah dia kelipatan persekutuannya. Nah, dari kelipatan persekutuan ini kita peroleh KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecilnya, yaitu angka 24. Dengan demikian KPK dari 6, 8, dan 12 adalah 24. Berikutnya kita akan menghitung KPK dengan faktorisasi prima. Berapakah KPK dari 24 dan 36? Kita cari faktorisasi primanya dengan pohon faktor. 24 adalah 2 kali 12.
Kemudian 12 adalah 2 kali 6. 6 adalah 2 kali 3. Nah, angka 2, 2, 2, dan 3 ini adalah faktorisasi prima dari 24. Atau 2 pangkat 3 dikali 3. Lalu kita cari pohon faktor dari 36. 36 adalah 2 kali 18. 18 adalah 2 kali 9. Dan 9-nya adalah 3 kali 3. Nah, angka-angka yang dilingkari adalah faktorisasi prima dari 36, yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk mencari KPK 24 dan 36 adalah sebagai berikut. Kita lihat ada 2 pangkat 3 dan ada 2 pangkat 2. Maka yang kita ambil adalah yang pangkatnya tertinggi, yaitu 2 pangkat 3. Sedangkan pada angka 3 dan 3 pangkat 2, pangkat tertingginya adalah 3 pangkat 2. Maka KPK 24 dan 36 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Sama dengan 8 dikali 9 sama dengan 72. Contoh yang lain, berapakah KPK dari 45, 78, dan 100? Pertama, pohon faktor dari 45. Ini kita bagi 2 tidak bisa, maka kita bagi 3. 3 kali 15. Kemudian 15 juga akan kita bagi 3 menjadi 3 kali 5. Nah, faktorisasi primanya adalah 3 kali 3 kali 5 atau 3 pangkat 2 kali 5. Lalu 78. 78 ini kita bagi 2 sehingga menjadi 2 kali 39. 39-nya hanya bisa dibagi 3, jadi 3 kali 13. Nah, faktorisasi 78 adalah yang kita lingkari, maka 78 adalah 2 kali 3 kali 13. Di sini tidak ada yang berpangkat. Lalu 100. 100 adalah 2 kali 50. Kemudian 50-nya 2 kali 25. 25-nya hanya bisa dikali 5 dan 5. Nah, jadi faktorisasi prima dari 100 adalah 2 kali 2 kali 5 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Kemudian dari sini kita akan mencari KPK 45, 78, dan 100. Nah, angka tadi kita tulis dengan sejajar angka yang sama. Di sini kita tulis sejajar ya, yang sama disejajarkan agar memudahkan kita menghitung KPK-nya. Kemudian kita lihat pada kolom pertama itu angka 2. Ada 2 dan 2 pangkat 2, maka kita ambil pangkat tertinggi, yaitu 2 pangkat 2. Kemudian di angka 3, itu ada 3 pangkat 2 dan 3, maka yang kita ambil pangkat tertinggi, yaitu 3 pangkat 2. Kemudian yang angka 5, ada 5 dan 5 pangkat 2. Pangkat tertinggi adalah 5 pangkat 2. Kemudian di kolom berikutnya 13 hanya sendirian, maka otomatis langsung masuk. Nah, kita peroleh KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 13. Sama dengan 4 kali 9 kali 25 kali 13. Sama dengan 11.700.
Nah, untuk cara yang ketiga, kita akan menghitung KPK dengan sengkedan atau tabel. Oke, berapakah KPK dari 12 dan 18? Nah, kita tulis sengkedannya. 12 dan 18 ini kita tulis sejajar. Kemudian, kedua angka ini bisa sama-sama dibagi 2. Angka 2-nya kita tulis di bagian luar. Nah, 12 dibagi 2 sama dengan 6. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Kemudian dari angka 6 dan 9 kita buat lagi sengkedannya. Kedua angka ini bisa sama-sama dibagi 2 atau dibagi 3. Kita akan pilih bagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Dan 9 dibagi 2 adalah tidak ada jawaban, maka kita turunkan saja 9-nya. Lalu di sini tinggal angka 3 dan angka 9, kita buat lagi sengkedannya. Nah, kedua angka ini bisa sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 adalah 1 dan 9 dibagi 3 adalah 3. Masih ada angka yaitu 1 dan 3. Kita buat sengkedan lagi. Kita bagi 3 lagi. 1 dibagi 3 ini tidak bisa, maka kita turunkan angka 1. Kemudian 3 dibagi 3 adalah 1. Setelah di akhirnya atau yang paling bawah terdapat angka 1 dan 1, maka kita sudah bisa mendapatkan KPK-nya, yaitu angka 2, 2, 3, dan 3. Maka KPK 12 dan 18 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 9 sama dengan 36. Sekarang kalau KPK 3 angka, berapakah KPK dari 14, 18, dan 20? Nah, dengan membuat sengkedan, kita akan mencari KPK-nya. Kita tulis 14, 18, 20 sejajar, kemudian kita buat sengkedannya, kemudian kita bagi 2. 14 dibagi 2 adalah 7, 18 dibagi 2, 9, 20 dibagi 2, 10. Kemudian kita bagi 2 lagi, karena ada yang bisa dibagi 2 di sini, yaitu angka 10. 7 dan 9 ini tidak bisa dibagi 2, maka kita tulis atau kita turunkan saja angkanya. 7 dan 9. Sementara 10 bisa dibagi 2, maka kita tulis hasilnya, yaitu 5. Nah, di sini ada angka 7, 9, dan 5. Ini bisa dibagi 3, yaitu angka 9. Maka kita bagi 3. Yang bisa dibagi 3 di sini hanya angka 9, maka 7 dan 5 dituliskan saja angkanya. Jadi 7-nya tetap, 9 dibagi 3 adalah 3, dan 5-nya juga tetap. Kita buat sengkedan lagi, ada angka yang bisa pembaginya yaitu angka 3. 7 dan 5 juga tidak bisa dibagi 3, maka diturunkan lagi. Sementara yang bisa dibagi 3 di sini hanyalah angka 3. Maka 7-nya tetap, 3 dibagi 3 adalah 1, 5 juga tidak bisa dibagi, maka tetap. Kemudian kita lihat lagi ada angka 7, 1, dan 5, maka kita ambil pembaginya 5. Nah, 7 tidak bisa dibagi 5, berarti tuliskan lagi. 1 juga tidak bisa, kita tulis seperti angka di atas. Yang bisa dibagi hanya 5. 5 dibagi 5 adalah 1. Sekarang masih ada angka 7 di sini. Maka kita buat lagi sengkedan. Kita bagi 7. Nah, 7 dibagi 7 adalah 1. Kemudian 1 ini turun saja karena memang tidak bisa dibagi 7. Setelah di akhir sengkedan atau di paling bawah ada angka 1 semuanya, maka kita sudah bisa mendapatkan KPK dari ketiga bilangan ini, yaitu angka yang dilingkari. Nah, maka KPK 14, 18, dan 20 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 kali 7
sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7, atau 4 kali 9 kali 5 kali 7. Hasilnya adalah 1260. Nah, sekarang kita lihat soal cerita yang di pertama sekali, yaitu soal ayah memasang lampu hias di depan rumah. Di sini lampu hiasnya yang berwarna merah menyala 4 detik, lampu berwarna kuning 5 detik, dan berwarna hijau 6 detik. Pada detik berapakah ketiga lampu menyala bersamaan? Maka kita akan mencari KPK dari ini 4, 5, dan 6. Kita pakai sengkedan saja untuk lebih memudahkan dan lebih cepat. Ini kita bagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, kita tuliskan saja. Kemudian 6 dibagi 2 adalah 3. Kita buat sengkedan lagi. Kita bagi 2 lagi. 2 dibagi 2 adalah 1. 5 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis angkanya tetap. Dan angka 3 juga tidak bisa dibagi 2, kita tulis saja angka 3. Lalu di sini ada angka 1, 5, dan 3, maka kita ambil pembaginya 3. Buat sengkedan lagi, kita bagi 3. 1 dan 5 ini tidak bisa dibagi 3, maka dituliskan saja. Sedangkan 3 dibagi 3 adalah 1. Masih ada angka 5, berarti kita buat sengkedan lagi sampai hasil akhirnya adalah 1 semuanya ya. Di 5, 1 dibagi 5 tidak bisa, kita tulis saja 5 dibagi 5 1, dan 1 dibagi 5 lagi, ini juga kita tulis 1. Nah, semuanya sudah 1, maka KPK-nya sudah ada 2, 2, 3, dan 5. Jadi KPK 4, 5, dan 6 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 4 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Jadi ketiga lampu akan menyala bersamaan pada detik ke-60. Nah. Baiklah, demikianlah penjelasannya. Selamat belajar, semoga bermanfaat.